Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarah Syafira, mahasiswa dari program studi akuntansi PJJ dengan nomor induk mahasiswa 2403030210004. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Digitalisasi Layanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. Dengan diampu dosen Ibu Nur Hayati Siregar dan saya ada di kelas AK 609. Berikut ada daftar isi di metode saya, metode penelitian saya. Selanjutnya di bab 1. Bab 1 ini ada pendahuluan kenapa analisis pengaruh kenapa saya memilih judul penelitian ini adalah, saya tertarik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia, terutama di, pengaruh digitalisasi layanan perpajakannya. Penelitian ini, menggarisbawahi pentingnya digitalisasi layanan perpajakan. Seperti yang saya jelaskan di atas, transformasi digital, DJP itu sudah ada diterapkan e-filing, e-Bupot, dan layanan DJP online. Terbukti, juga sudah memberikan akses dan efisiensi waktu. Lalu, saya berharap juga dengan metode penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia. Lalu di sini saya juga menjelaskan latar belakang masalah saya, kepatuhan sukarela yang menjadi wajib pajak, supaya efektif dan efisien. Lalu saya juga membuat, secara diluncurkan e-filing di tahun 2005 itu, e-Bupot, e-faktur, dan DJP online. Langkah itu tuh, sudah membuat ya layanan perpajakan, semakin mudah. Di era digitalisasi itu, membuat efisiensi waktu, serta menciptakan juga sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan pajak kita, baik yang pribadi maupun juga badan. Nah, tapi di lapangan itu menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur digital semakin matang, tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi non-karyawan, masih belum mencapai target optimal. Hal ini menimbulkan tuh pertanyaan besar, apakah digitalisasi layanan perpajakan benar-benar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Ataukah ada variabel lain yang mempengaruhi efektivitas implementasinya? Nah, yang bisa saya jelaskan juga kenapa itu keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem, namun juga kemampuan wajib pajak dalam menggunakan sistem tersebut. Jadi balik lagi ke individu dan, ke penggunanya, ke stakeholders-nya, terhadap kemudahan penggunaan digital aplikasi perpajakan tersebut. Fenomena ini menimbulkan ada gap antara modernisasi sistem dengan kesiapan persepsi pengguna. Lalu lanjut lagi ke rumusan masalah, saya buat, 3 hal. Yang pertama, apakah digitalisasi layanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang memediasi pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak? Yang ketiga, bagaimana tingkat literasi digital wajib pajak memodernisasi hubungan antara digitalisasi dan kepatuhan pajak? Nah, yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian saya ini. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh digitalisasi layanan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. Yang kedua, mengidentifikasi faktor mediasi yang mempengaruhi hubungan antara digitalisasi dan kepatuhan pajak. Yang ketiga adalah menguji peran literasi digital sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini dilakukan adalah yang pertama bagi institusi DJP sendiri sebagai bahan evaluasi efektivitas program digitalisasi yang bagi akademisi itu semoga bermanfaat menambah referensi penelitian di bidang akuntansi dan perpajakan digital. Dan yang terakhir adalah bagi masyarakat, meningkatkan kepahaman tentang manfaat dan pengaruh sistem perpajakan digital.
Kajian pustaka sementara dalam penelitian ini untuk memberikan landasan teori awal serta mendukung penyusunan kerangka konseptual ini. Yang pertama yang saya bahas adalah digitalisasi perpajakan sendiri itu sebuah modernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah ada itu seperti e-filing, e-Bupot, digital online, dan yang sekarang yang terbaru itu ada di Vortex. Namun saya tidak menyampaikan di sini karena ini masih membahas metode penelitian saya yaitu yang tadi yang saya sebutkan di judul pertama, analisis pengaruh digitalisasi layanan perpajakan. Yang kedua, kepatuhan WP, kepatuhan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, persesnya kemudahan merupakan persesnya wajib pajak terhadap sejauh mana sistem digital perpajakan mudah untuk digunakan. Keempat, kepercayaan terhadap sistem pajak digital juga menjadi aspek penting, menunjukkan bahwa WP memiliki kepercayaan tinggi terhadap keamanan dan keandalan sistem digital akan lebih bersedia menggunakannya. Kepercayaan ini meliputi keyakinan bahwa data mereka akan terlindungi, sistem berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi pengguna. Kelima, literasi digital adalah kemampuan individu dalam menggunakan teknologi informasi secara efektif. Berdasarkan kajian pustaka yang sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan WP tidak terjadi secara langsung saja, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kepercayaan sistem sebagai variabel mediasi, serta literasi digital sebagai variabel moderasi. Kajian ini menjadi dasar yang kuat untuk membangun kerangka konseptual dan merumuskan hipotesis dalam penelitian ini. Lalu lanjut ke bagian kerangka konseptual. Penelitian yang saya lakukan ini menggunakan kerangka konseptual sebagai dasar yang memahami variabel-variabel yang saya teliti. Yang merupakan digitalisasi layanan perpajakan X yang mencakup aspek penggunaan teknologi, contohnya e-filing, e-Bupot, e-faktur. Nah, variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak atau WPIY yang dapat dilihat dari aspek pelaporan. Nah, kita bahas yang pertama variabel independen tadi X, yaitu digitalisasi layanan perpajakan. Digitalisasi layanan perpajakan mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan layanan yang disediakan oleh DJP. Bentuk digitalisasinya berupa e-filing, e-Bupot, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa digunakan wajib pajak untuk melapor pajak dan membayar pajak. Lalu variabel dependennya yaitu Y, kepatuhan wajib pajak orang pribadinya sendiri. Kepatuhan wajib pajak itu bisa diukur dari kepatuhan formal serta kepatuhan material. Formal itu bisa kita lihat dari sejauh mana WP memenuhi kewajiban administratif, seperti melaporkan SPT tepat waktu, yaitu wajib pajak orang pribadi tidak lewat dari 31 Maret, yang wajib pajak badan bisa dari 30 April, lalu kepatuhan material yaitu apakah data yang dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Lalu ada variabel mediasi juga, yaitu persepsi kemudahan dan kepercayaan, di mana tingkat pandangan wajib pajak bahwa sistem perpajakan digital itu mudah diakses, dipahami, dan digunakan. Lalu kepercayaan terhadap sistem digital, keyakinan wajib pajak itu bahwa sistem DJP aman, akurat, dan dapat diandalkan. Yaitu ada juga variabel moderasi literasi digital, di mana kemampuan individu dalam menggunakan teknologinya sendiri. Selanjutnya ada kesimpulan kerangka konseptual. Secara keseluruhan kerangka konseptual ini menjelaskan bahwa digitalisasi layanan perpajakan tidak hanya mempengaruhi kepatuhan secara langsung, mohon maaf, tetapi juga melalui persepsi dan kepercayaan terhadap sistem. Lalu jenis penelitian yang saya gunakan adalah termasuk kategori penelitian kuantitatif explanatory, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan teori. Dalam konteks ini,
Penelitian ini dilakukan, bagaimana digitalisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (OP), serta bagaimana variabel persepsi kemudahan, kepercayaan sistem, dan literasi digital berperan dalam hubungan tersebut. Selanjutnya, data akan dikumpulkan melalui kuesioner tertutup, lalu bisa dijawab, lalu bisa eh, peneliti mengumpulkan. Nah, selanjutnya, hmm, nah, WPOP non yang dilakukan survei itu WPOP non karyawan yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Alasannya adalah kenapa dipilih WPOP di Jakarta karena merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan yang memiliki infrastruktur teknologi informasi terbaik di Indonesia, yang mana kita ketahui sendiri Jakarta adalah kota yang maju serta tempat yang bagus untuk kita lakukan survei tersebut. Lalu yang kedua alasannya adalah memiliki tingkat penggunaan layanan perpajakan digital yang tinggi, akses terhadap responden juga dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Sampelnya sudah sebagai berikut. Lalu teknik pengambilan sampel, propulsif metode pengambilan sampel sebagai berikut. Lalu penentuan ukuran sampel dengan margin sebagai berikut. Nah, saya tidak sampai mengumpulkan responden 100, saya sepertinya akan memperbaiki metode ini, metode penelitian ini karena tidak sampai 100 respondennya. Nah, lalu pengguna ini menggunakan data primer dan data sekunder. WPOP non karyawan di wilayah DKI Jakarta yang telah menggunakan layanan perpajakan digital seperti e-filing, Bupet, dan DJP online. Nah, data sekunder ini juga bisa diperoleh dari sumber-sumber yang tersedia, sumber dari laporan tahunan dari DJP, lalu dari BPS juga. Nah, ada kuesioner tertutup juga yang dilakukan. Nah, ini ada daftar pustaka yang saya ambil, sebagian dari jurnal, dan juga beberapa situs dari DJP dan BPS. Sekian penjelasan dari saya, Sarah Syafira. Ini apabila ada kurang lebih, saya mohon maaf. Sebagai eh, sebagai mahasiswa Universitas Siber Asia, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya siap menerima saran, masukan, maupun pertanyaan untuk penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.